Taiwan tidak baik-baik saja. Banyak potongan PMI yang lebih dari 10.000 NT walaupun dia X. Kita bahas di sini apa penyebabnya kok bisa terjadi seperti itu ya. Nah, halo teman-teman semuanya, khususnya yang ada di Indonesia yang sedang berproses mau jadi PMI maupun yang sudah ada di luar negeri dan sekarang sedang menikmati potongan-potongan gaji setiap bulannya. Nah, kita mau bahas nih. Kemarin tuh saya bikin video di TikTok terkait potongannya, kenapa Taiwan tidak baik-baik saja, potongannya sekarang itu tinggi-tinggi. Nah, banyak teman-teman yang bilang ya, bahwasanya potongan mereka ada yang 8 bulan, ada yang 9 bulan, potongan mereka ada yang di atas 10.000, 11, 12, 13. Nah, itu banyak sekali. Nah, di sini kita akan bahas kenapa kok bisa seperti itu dan saya kasih trik untuk teman-teman agar teman-teman mendapatkan potongan yang lebih murah dan lebih manusiawi ya untuk para PMI yang ada di luar negeri, karena memang ini tuh sudah lama rahasia terjadi dan mau gimana lagi, memang dunia fakta lapangannya seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman semuanya, sebenarnya untuk Taiwan memang untuk akhir-akhir ini potongan pekerja migran khususnya di sektor informal atau PRT itu memang ada kenaikan ya, dimana saya juga ngalamin sendiri, teman-teman yang proses ke sana banyak yang curhat, dulunya sekian sekarang sekian. Kemudian saya juga tanya sendiri ya kepada finance-nya, kepada yang ngurusin di Taiwan-nya, kenapa kok ada kenaikan seperti itu. Dan itu memang semua PT rata-rata mengalami kenaikan semuanya, dan ya Meo Panhua nggak ada pilihan lain, semua PT harus mengikuti finance yang minta kenaikan gaji atau kenaikan potongan itu ya. Nah, teman-teman semuanya, masih ada nggak sih PT yang potongannya di bawah 10.000, yang potongannya masih 7 bulan, yang potongannya 9 ribuan, 8 ribuan? Ada. Inbox saya, nanti saya kasih tahu rujukannya PT-PT yang bagus sesuai dengan domisili teman-teman semua. Nah, teman-teman semuanya, potongan besar itu ada beberapa yang mempengaruhinya atau beberapa yang menyebabkannya potongan itu menjadi besar. Nah, kita akan bahas ya. Pertama, potongan besar itu dipengaruhi oleh uang saku yang besar ya, khususnya untuk Taiwan dan Hong Kong ya. Kalau Singapura, Malaysia tidak pengaruh. Nah, di Taiwan, di Hong Kong itu skema PT itu setahu saya dan yang kita praktekin juga ya, itu ada 3 ya. Itu tanpa potongan dengan tanpa uang saku dengan potongan sekian, kemudian ada uang saku 3 juta dengan potongan sekian, dan uang saku 5 juta dengan potongan sekian. Itu skema yang umum di finance ya. Jadi kalau teman-teman uang sakunya 4 juta itu tanda tanya, finance-nya bagaimana gitu, cairnya dari sana berapa. Nah, itu pertama. Nah, teman-teman kalau tidak ambil uang saku itu biasanya teman-teman tidak dapat cashback apapun. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya adalah jatah untuk sponsor, untuk PL itu ada, tapi semuanya untuk operasional mereka, katanya untuk ngopi-ngopi, mencari kalian, karena di lapangan sekarang mencari PMI itu seperti mencari emas. Dapat satu PMI itu seperti dapat satu gumpalan emas gitu ya, memang susah gitu ya. Jadi kalian tidak dikasih cashback kalau tidak mau ambil uang saku. Kedua, kalau kalian ambil uang saku 3 juta itu nanti juga beda lagi gitu ya, dan untuk jatahnya sponsor juga ada sendiri. Kemudian kalau kalian ambil uang saku 5 juta, potongannya rata-rata di atas 10.000. Nah, itulah yang menyebabkan potongan itu tinggi saat ini. Nah, sekarang bagaimana caranya agar potongan kita tidak tinggi? Nah, teman-teman semuanya, waktunya kita berubah, waktunya kita agak pandai dikit, waktunya kita pandai nego. Jadi teman-teman semuanya, agar potongannya tidak terlalu banyak, ada satu cara. Cara pertama itu yaitu tadi, nego dengan PJTKI kalau kalian datang sendiri, atau nego dengan sponsor kalau kalian memang masih percaya sama sponsor ya. Karena memang teman-teman semuanya itu saya tanya ya, kamu pakai sponsor kenapa? Karena semua yang ngurusin dia, saya terima bersih, saya nggak mau ribet, semua yang ngurusin sponsor. Memang seperti itu ada, tidak salah juga, tidak salah, karena aturannya juga sampai sekarang
nggak ada yang mengatur itu gitu. Yang penting mereka ada surat tugas dari PT, ya udah bisa bergerak. Tapi kalau sponsor nggak ada surat tugas dari PT, itu namanya ilegal dan dia akan disetorkan ke PT ABCD yang ngasih keuntungan terbesar. Jadi teman-teman kalau punya sponsor, tanyai surat tugasnya mana gitu. Kalau nggak ada surat tugas pun dia bisa dibekuk oleh polisi ya, bisa ditangkap oleh polisi ya, karena memang harus, namanya sekarang tuh PL, petugas lapangan tuh harus ada suratnya. Kalau nggak ada suratnya dari PT, nggak bisa. Itu pertama, itu cara pertama ya. Kalian nego lah sama PT atau sama sponsor, saya nggak mau nih potongan saya berat-berat, nggak mau. Gimana kalau kamu kasih saya lah uang saku 2 juta, 1 juta, 2 juta gitu, semua urusannya sampean itu juga masih badi kan, masih untung kan. Terus potongan saya berapa kalau tanpa uang saku? Teman-teman harus tanyanya tiga ya, tanpa uang saku, dengan uang saku 3 juta, dengan uang saku 5 juta, itu teman-teman harus hitung selisihnya berapa. Itu cara pertama ya. Cara kedua, teman-teman datang langsung ke PT sih, itu paling yang, tapi rata-rata ya gitu sih, orang PT juga gitu, datang ke PT kita langsung kepala, langsung ke gini, dokumen langsung ditahan dan lain sebagainya, nanti tidak bisa proses, akhirnya kita harus tebus data. Itu juga salah satu triknya ya. Salah satu trik di PT itu yang saya tahu dari para sponsor yang datang ke saya atau yang kita kenal, itu memang triknya begitu. Jadi anak seperti apapun, terima aja lah Pak, nanti masalah hendak masuk atau masuknya itu dipikir belakang. Nanti kalau anaknya daftar ke Taiwan, terima aja. Nanti kalau nggak masuk Taiwan, coba kalau udah lama nggak dapat job, nanti bilangin di Taiwan susah job, kamu pindah ke Hong Kong dan seterusnya sampai ke Singapura. Itu memang salah satu triknya. Dan ketika anak nanti MD harus bayar uang sekian sekian sekian, nah itu juga salah satu trik jahat yang ada di dunia per PMI-an. Dari teman-teman harus lebih aware lagi ya, harus lebih perhatian terhadap hal ini juga ya. Nah kemudian teman-teman yang X itu juga harusnya lebih murah daripada non ya. Kenapa? Karena X tidak perlu belajar bahasa, tidak perlu menginap di PT, bisa tunggu di rumah karena interview dengan majikan dia juga sudah pandai. Jangan sampai X itu, jangan sampai ambil uang saku, itu saran saya ya. Minta cashback aja lah 2-3 juta, itu pasti dikasih lah, kecuali sponsornya butuh duit ya, pasti nggak dikasih. Nah karena proses X juga cepet juga ya, dan X jangan mau lah kalau potongan di atas 10.000. Potongan itu 8.700, 9.300 sampai 9.500, 9.600-an gitu, udah tinggi banget itu. Kalau sudah di atas 10.000 itu udah tidak manusiawi. Mentang-mentang di Taiwan gajinya naik, potongannya segitu ya. Apalagi mas-mas yang proses itu potongannya ada yang 14.000, itu tidak manusiawi. Jadi saatnya sekarang kita ya untuk kita sendiri. Karena gini loh, sekarang PT di Indonesia itu ribuan, ratusan ribu PT yang ada ya, semuanya butuh PMI. Jadi kalian tidak usah, kalian jual mahal lah, kalian tidak usah tidak usah takut tidak dapat PT ABCD, karena banyak PT di Indonesia dan kesempatan ke luar negeri juga makin banyak. Apalagi sekarang Jepang lagi ngetren dan lain segala lagi ngetren. Jadi teman-teman semuanya itu informasi ataupun atensi dari saya ya, terkait potongan yang di Taiwan itu semakin kesini makin gede, makin kesini makin gede itu ya. Dan semoga saja, apalagi ini sudah mau pergantian pejabat, mau pergantian kementerian, mau pergantian kepala badan, semoga yang di tempat baru nanti atau jabatan baru nanti mulai 20 Oktober itu kita ada gebrakan untuk yang proses-proses menjadi PMI menjadi perhatian khusus, sehingga hal-hal seperti ini diberantas dan hal-hal seperti ini yang memberatkan seperti ini dihilangkan ya. Karena saya tidak bisa bicara di sini. Dunianya memang seperti ini, mau gimana lagi, mau melawan arus juga susah. Jadi ya untuk teman-teman yang proses ke Taiwan, harap hati-hati, ke Hong Kong harap hati-hati, ke Singapura cari PT yang benar-benar amanah, PT yang tidak sekedar memberangkatkan kalian baik itu secara ilegal, memberangkatkan kalian dengan cara yang tidak benar. Semuanya itu hindari.